Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan mahasiswa. Ini mohon maaf karena saya masih belum bisa mengadakan pertemuan secara online ya. Jadi untuk video pembelajarannya saya ganti melalui media YouTube dan semoga tidak mengurangi substansi dari apa yang ingin saya jelaskan. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa terkait dengan perkuliahan kita, berarti ini sudah pertemuan keempat ya, sisa 3 pertemuan lagi, kemudian kita UAS. Nah, untuk UASnya nanti akan saya rancang dulu kegiatannya karena kita kan nggak mungkin untuk praktek lapangan gitu ya. Jadi nanti mungkin tetap akan praktek, tapi apakah akan melakukan melalui telepon atau mungkin media yang lain nanti akan saya diskusikan ya dengan teman-teman semua. Karena kalau misalnya saat ini dan minggu depan sepertinya masih full perkegiatan, dan juga saya tuh baru nyadar setelah saya lihat penanggalan itu kok tanggal 25 hari libur ya, dan itu hari Jumat. Tanggal 1 pun juga seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk mensiasati itu, dua pertemuan tersebut juga akan saya ganti dengan pertemuan melalui video. Dan mungkin untuk pertemuan terakhir yang mau apa namanya yang harus kita sempatkan untuk ketemu secara online ya, agar nanti proses dari perkuliahan dari awal dan sampai akhir serta nanti untuk pelaksanaan UASnya bisa kita diskusikan bersama. Baik. Nah, untuk materi keempat, kita akan membahas mengenai proses umum terjadinya atau dilakukannya wawancara. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai beberapa setting ya, berbagai setting dari wawancara, dari klinis, industri, dan pendidikan. Nah, sekarang adalah proses umum wawancara itu gimana sih terlaksananya atau pelaksanaannya. Baik, mungkin sebelum sebelum menjelaskan lebih lanjut, di sini saya hanya ingin mereview sedikit terkait dengan wawancara itu sendiri ya. Jadi, kalau misalnya rekan-rekan semua, misalnya nih, menanyakan informasi kepada guru, dosen, ataupun teman, terus juga minta bantuan, lalu juga minta saran, kritik. Jadi intinya terdapat interaksi antara satu orang dengan orang yang lain dan melibatkan komunikasi di sana, maka itu merupakan bagian dari wawancara ya. Nah, untuk wawancara sendiri ini sudah saya jelaskan di awal di pertemuan pertama bahwa yang paling penting dari sebuah proses wawancara ini, kenapa saya jelaskan lagi, karena pada pagi hari ini kita akan membahas tentang proses umum wawancara, sehingga ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan semua perhatikan dalam pelaksanaan wawancara. Itu ada beberapa proses yang terjadi. Yang pertama adalah terjadi proses diadik, lalu juga ada proses relasi, komunikasi relasional, lalu juga predetermination and serious purpose, ada tujuannya, lalu ada perubahan perilaku, dan ada juga kegiatan tanya jawab gitu ya. Nah, proses di sini merupakan interaksi yang dinamis ya, dan saling bertukaran dengan banyak variabel operasional. Jadi proses dalam wawancara itu tidak hanya melibatkan satu pokok bahasan. Jadi bisa banyak sekali yang dibahas, bisa banyak sekali yang didapatkan, bisa juga banyak yang digali. Dan semua itu melibatkan komunikasi. Komunikasi itu bisa dalam bentuk verbal maupun juga dalam bentuk non verbal gitu. Nah, lalu juga tentunya dalam komunikasi itu tidak hanya sebatas kita ngobrol, tapi juga ada feedback. Jadi saat kita menyampaikan sesuatu, maka lawan komunikasi kita dia akan memberikan respon terkait dengan apa yang kita sampaikan gitu. Lalu juga dalam proses komunikasi, dalam proses wawancara itu sendiri tentunya akan melibatkan beberapa hal seperti adanya persepsi. Tentunya kalau misalnya kita bahas satu kasus saja, sebuah case gitu ya, antara si A sama si B kadang-kadang memiliki persepsi yang berbeda dalam memahami satu kasus tersebut. Nah, dalam proses itu biasanya akan terjadi komunikasi. Lalu juga ada motivasi
sensitivitas, harapan, dan juga asumsi. Nah, semua ini merupakan bagian dari aspek-aspek dan proses wawancara gitu ya. Meskipun dalam berbagai macam setting, dalam berbagai macam bentuk, dalam berbagai macam jenis, biasanya akan melibatkan aspek-aspek atau proses dasar yang ada tadi ya, termasuk komunikasi verbal non verbal, adanya feedback, adanya persepsi, adanya motivasi, adanya sensitivitas, adanya harapan dan asumsi. Jadi ini perlu rekan-rekan semua garis bawah gitu ya. Nah, terus juga kembali ke definisi interview yang di sini ya, process of didik. Apa sih didik? Jadi kalau misalnya kita ngomong didik, ini bukan hanya melibatkan ini ya, bukan hanya melibatkan intrapersonal kita, tapi kita juga berkomunikasi dengan orang lain. Nah, antara dua orang atau pihak atau lebih gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Bukan kita seperti apa ya, kalau misalnya lagi kayak introspeksi diri, itu kan biasanya menyendiri dalam kamar. Terus mungkin berdialog dengan diri sendiri untuk menyemangati diri atau mungkin untuk membuat kepercayaan diri semakin meningkat. Tapi kalau misalnya dalam proses diadik, berarti ada proses interaksi antara satu orang dengan orang yang lain dengan jumlah minimal 2 orang gitu ya, atau lebih. Jadi kalau misalnya dalam konteks wawancara, kita juga mengenal yang namanya wawancara kelompok gitu ya, yang bisa aja dalam konteks itu kita mengumpulkan beberapa orang untuk kita wawancarai mengenai 1-2 hal gitu ya, dan lebih dari 1 orang, jadi bisa konteksnya berkelompok. Setelah diadik ada kemudian relasional, jadi ada hubungan interpersonal antara pihak yang terlibat dalam wawancara. Nah, hubungan ini timbul dari peran. Jadi mungkin kita mewawancarai guru mungkin, atau mungkin dia orang tua, entah orang tua kita mungkin ataupun orang tua rekan kita, atau mungkin dia memang orang tua, jadi dalam konteks dia sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, atau mungkin anggota dari satu kelompok. Jadi kalau misalnya kita mewawancarai kayak anak pang gitu ya kan, meskipun kita wawancaranya 1 orang, tapi anak pang ini merupakan representasi dari komunitas yang ada. Jadi itu juga merupakan bentuk relasi dalam konteks kelompok. Ada juga personal. Nah, kalau personal berarti memang membedakan atau dia memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok yang lain atau dengan orang lain. Nah, biasanya kalau misalnya karakteristik berbeda ini macam-macam ya, bisa dilihat dari gender atau mungkin juga ras, umur, etnis, bahkan lain sebagainya. Kalau misalnya gender nanti juga akan disesuaikan, apakah wawancaranya hanya kepada pria atau wanita, atau justru berfokus pada mereka yang transgender misalnya. Nah, ini merupakan dari karakteristik personal, jadi dia memiliki ciri-ciri personal yang membedakan dia dengan kelompok yang lain. Lalu perbedaan status, jadi misalnya wawancara terkait dengan mahasiswa dan dosen, atau mungkin anak dengan orang tua, siswa dan juga guru, atau mungkin atasan dan bawahan, karyawan dan bosnya. Mungkin ini merupakan bentuk dari hubungan yang timbul karena adanya perbedaan status, khususnya yang menyangkut dengan relasi dalam melakukan wawancara. Lalu untuk predeterminan dan serious purpose, jadi ada tujuan dan fokus mengenai buat apa sih wawancara. Jadi wawancara itu memiliki nilai, memiliki makna yang sangat kuat jika kita memang memiliki tujuan yang sangat besar juga. Jadi tujuan itu dalam arti memang sudah spesifik dan juga memang memiliki kemanfaatan untuk berbagai macam pihak. Nah, kalau misalnya kita hanya wawancaranya hanya apa sih, kayak ya ketemu terus kita wawancara doang, terus kita tanya-tanya tapi tanpa ada tujuan, nah biasanya pembicaraannya tuh akan kemana-mana, akan ngelantur. Jadi sangat luas sekali pokok bahasan. Karena kalau misalnya kita wawancara, kan tentunya setiap orang punya pengalaman. Nah, kalau misalnya kita nggak fokus, kita nggak memiliki tujuan yang spesifik, ini wawancaranya mau wawancara apa, terus
tujuannya apa, goalnya apa. Nah, kalau misalnya kita nggak memiliki kerangka itu, maka saat kita berdialog dengan orang lain ini akan sangat luas sekali pokok bahasanya, karena tentunya setiap orang itu kan sudah memiliki bertahun-tahun pengalaman hidup ya, dan tentunya kalau misalnya kita nggak punya tujuan, ini bisa nyeritain tentang latar belakangnya, masa lalunya, menceritakan tentang pekerjaannya, tentang keluarganya, anaknya, dan semuanya dia ceritakan karena kita memang nggak punya tujuan yang spesifik. Nah, beda kalau misalnya kita sudah memiliki tujuan yang spesifik dan juga serius, dalam tanda kutip serius, karena sifatnya mungkin formal ya, atau mungkin digunakan untuk penelitian, atau mungkin juga digunakan sebagai data tambahan mengenai hal-hal yang sedang terjadi dan itu sifatnya penting atau urgent. Nah, lalu juga dalam hal ini percakapan sopan, basa-basi, dan sedikit menyimpang di topik juga diperlukan dalam wawancara. Nah, untuk konteks yang ketiga ini sebenarnya dalam wawancara agar tidak monoton, memang sesekali kita bisa selipkan, misalnya selipkan hal yang intinya ya membuat suasana cair. Kembali lagi ya ke penjelasan yang sebelumnya tentang repo. Jadi kita membuat bagaimana hubungan kita dengan para interview ini terjalin dengan baik. Nah, menyimpang sedikit dalam arti hanya untuk memberikan kayak semacam ice breaking dalam proses wawancaranya itu juga boleh, sehingga interviewer maupun interviewee tidak jenuh dengan apa yang sedang dilakukan, dan khawatirnya adalah saat jenuh terus bosan dengan pertanyaannya, atau mungkin pertanyaannya itu doang misalnya. Ini bisa membuat informasi yang digali atau yang akan didapatkan juga semakin terbatas gitu. Nah, untuk aspek yang ketiga ini tadi kan kalau misalnya interview ada prosesnya, ada didiknya, ada juga relasi. Nah, ini dan untuk yang tujuan atau serious purpose ini, jadi dikatakan sebuah wawancara itu sukses jika kita bisa mendapatkan, kita bisa mencapai tujuan dari wawancara itu sendiri. Nah, tujuannya ini macam-macam. Kalau misalnya kita lihat dari pihak pewawancara, mungkin tujuannya untuk apa, terus juga untuk yang diwawancara tujuannya apa, karena ada beberapa yang diwawancara itu memang tujuannya hanya ingin agar pendapatnya didengar, atau mungkin agar ingin apa ya, kayak hal yang dia rasakan itu bisa dibagikan dengan orang lain. Nah, untuk si pewawancara untuk apa? Jadi mungkin untuk tambahan data atau mungkin untuk penelitian. Jadi semakin kita bisa mendapatkan tujuan, semakin kita bisa apa ya istilahnya mendapatkan tujuan dari apa yang sedang kita lakukan, maka semakin efektif dan semakin sukses wawancara itu. Yang kemudian adalah interchange behavior. Jadi saat kita melakukan proses wawancara, tentunya ada beberapa perilaku yang mestinya kita tunjukkan ya. Jadi ada sebuah timbal balik di sana, ada sebuah interaksi di sana, bukan hanya verbal tapi juga perilaku. Nah, perilaku dalam bentuk apa? Misalnya terkait dengan gestur. Lalu bagaimana cara kita merespon dari penyampaian si pemberi informasi ya atau interviewnya. Lalu juga terkait dengan bagaimana dinamika selama interview. Karena kalau misalnya kita mau wawancara seseorang, kita juga perlu menempatkan diri. Jadi saat kita bertanya, tentunya kita memberikan waktu kepada interview ini untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dia sampaikan, apa yang ingin dia bagikan pada kita, ya kita berikan waktu. Nah, waktu ini juga penting karena kadang-kadang gini ya, kadang-kadang para interviewer itu, pewawancara itu, karena mungkin udah ini nanti arahnya ke sini nih jawabannya, lalu belum selesai si interviewee ngomong dipotong dan diajukan pertanyaan yang lain. Nah, ini juga merupakan hal yang kurang etis untuk dilakukan ya selama wawancara. Nah, karena dalam prosesnya memang ada beberapa proporsi yang perlu kita perhatikan. Jadi biasanya dalam sebuah interview ada proporsi 30% untuk interviewer berbicara dan 70% sisanya ini diberikan pada interviewee. Jadi jangan sampai salah satu pihak, baik itu interviewernya maupun interviewnya, ini mendominasi. Nah, kalau misalnya mendominasi gak mau berhenti ngomong terus, ya apa bedanya sama pidato? Nah, ya jadi ngomong terus meskipun kita coba rem tapi tetap aja ngomong, lanjut ngomong, jadi seolah-olah
suara kita gak didengerin misalnya. Nah, itu apa bedanya dengan pidato? Karena tentunya dalam sebuah proses wawancara, interchange behavior ini ada proses timbal balik, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Kemudian juga ada interaksi, ada respon, ada juga bentuk-bentuk perilaku di mana kita membuat akhirnya sebuah wawancara itu hidup. Nah, hidup ini dalam arti ya memang ada interaksi antara si pewawancara dengan pemberi informasi gitu ya. Lalu juga tentunya dalam proses wawancara itu melibatkan asking and answering of questions. Jadi akan ada pertanyaan, lalu juga akan ada jawaban. Tentunya ini merupakan hal yang krusial juga ya. Kalau misalnya kita nggak tanya, si pewawancaranya mau jawab apa? Kan kayak gitu. Nah, tentunya setiap proses wawancara, setiap proses tanya jawab ini akan ada muatan-muatan informasi, ada muatan-muatan data yang perlu untuk interviewer ini tuliskan, yang perlu untuk interviewer ini rekam, sehingga informasi yang diperoleh ini tidak akhirnya menyimpang, ada deviasi di sana, sehingga interviewnya bilangnya apa, kita menangkapnya apa, jadi kayak nanti malah nggak nyambung. Jadi memang penting dalam proses tanya jawabnya itu kita juga sambil disertai dengan menulis atau mungkin merekam hasil pertanyaan dan jawaban tersebut itu ya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang harus ada dalam interview? Nah, masih terkait dengan proses. Jadi dalam interview ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah adanya proses komunikasi interaksional antar dua pihak gitu ya. Jadi bukan ini dua pihak atau lebih ya. Jadi kalau misalnya kita hanya sendiri, ini berarti bukan interview tapi lebih kepada introspeksi. Nah, kalau misalnya kita sudah mulai berdialog, kita sudah mulai ada komunikasi dengan orang lain, dua pihak atau mungkin satu pihak dengan kelompok tertentu, nah ini sudah merupakan bagian dari proses interview itu sendiri. Nah, kemudian yang harus ada dalam interview adalah cara pertukaran yang digunakan adalah cara verbal dan non-verbal. Jadi pertukaran dalam arti pertukar informasi. Jadi jangan sampai kita hanya bertanya saja dedes gitu ya. Jadi tanya, ya gimana? Jadi kayak menginterogasi. Meskipun interogasi juga bagian dari interview. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, ada proporsi. Jadi proporsi yang ideal adalah si wawancara 30% dan 70%-nya diberikan kepada si pemberi informasi atau interviewinya. Lalu mempunyai tujuan ya. Jadi tujuan itu penting sekali agar kita bisa mendapatkan atau menggali informasi yang spesifik dari interview yang sedang kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan interview tapi kita tidak memiliki tujuan yang jelas, sehingga nanti pada akhir malah membuat proses yang kita lakukan ini tidak bermakna apapun. Karena beda ya, interview yang bertujuan dengan ngobrol-ngobrol itu berbeda. Memang sama, kita berkomunikasi, kita berbicara dengan orang itu sama ya. Jadi bedanya dengan interview, kalau misalnya interview yang ideal berarti dia memiliki tujuan. Nah, kalau hanya sekedar say hello, terus kabarnya baik hari ini, nanti mau kemana misalnya, itu bukan interview tapi hanya percakapan biasa. Jadi rekan-rekan juga harus bisa membedakan terkait dengan interview dengan percakapan biasa. Kalau misalnya interview, yang perlu diperhatikan adalah ini ya, 3 ini. Jadi ada proses komunikasi dua pihak atau lebih, lalu ada pertukaran informasi dari verbal maupun non verbal, dan yang terpenting dia memiliki tujuan yang spesifik itu ya. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan setting dalam wawancara, kalau misalnya di setting klinis tujuannya apa misalnya? Oh, tujuannya ingin mengungkap kepribadian. Kalau misalnya di industri atau di PIO misalnya tujuannya apa? Oh, tujuannya saya ingin melihat kompetensi atau mungkin juga ingin melihat kemampuan apa dari si pihak ini, misalnya tentang kemampuan komunikasinya atau mungkin kemampuan interaksi sosialnya atau apa misalnya. Lalu kalau di bidang pendidikan apa? Misalnya tujuannya apa? Misalnya ingin melihat ada tidaknya gangguan perkembangan misalnya. Nah, jadi semua harus ada tujuan. Kalau misalnya nggak ada tujuan, kita nggak memiliki goal apa yang ingin dicapai, berarti bisa jadi kita bukan interview tapi hanya bercakap-cakap biasa. Nah,
Untuk tipe-tipe wawancara, kalau ini dibedakan dengan yang kemarin jenis-jenis wawancara ya. Kalau yang jenis-jenis yang wawancara saya nggak akan jelaskan lagi. Saya rasa rekan-rekan sudah bisa, saya baca dari tugasnya sudah paham semua. Dan tapi untuk lebih afdolnya akan saya kirimkan terkait dengan materi jenis-jenis dalam wawancara itu sendiri. Nah, jenis-jenis dalam wawancara yang sudah saya sampaikan kemarin ada beberapa ya, ada struktur, tidak struktur, ada semi struktur, ada juga kelompok dan FGD. Nah, untuk tipe, nah sekarang bedanya jenis sama tipe apa? Kalau misalnya tipe ini kita saya menggunakan teori dari Charles Reading terkait wawancara itu dibagi berdasarkan fungsinya. Kalau misalnya yang kemarin kan dari bentuk wawancaranya, nah kalau misalnya ini adalah dari fungsinya. Fungsinya apa sih wawancara itu? Nah, ternyata wawancara itu memiliki beberapa fungsi yang perlu kita pahami. Nah, yang pertama adalah sebagai pemberian informasi. Jadi, tentunya informasi yang kita dapatkan dalam proses wawancara itu akan berguna. Nah, bergunanya untuk apa? Macam-macam, bisa dalam bentuk ya ini ya bisa dibaca ya, jadi terkait dengan orientasi mungkin, atau nanti dimanfaatkan untuk briefing, atau juga bisa disesuaikan dengan desk job, atau kita ingin menyusun desk job ini mungkin bahasanya lebih kepada PO ya. Nah, tapi yang ingin saya jelaskan adalah setiap tipe-tipe wawancara ini ada fungsi-fungsi yang perlu kita pahami. Nah, fungsi pertama adalah untuk information giving atau pemberian informasi. Lalu yang kedua adalah pembagian. Kalau yang pertama tadi ada pemberian, ini ada pembagian informasi atau information gathering. Jadi untuk mendapatkan fakta, pendapat, data, perasaan, kepercayaan, reaksi, dan feedback. Nah, biasanya terkait dengan hal ini digunakan juga dalam beberapa hal. Dalam bidang TIO misalnya digunakan sebagai alat untuk menjelaskan penyebab suatu hal, atau mungkin bisa digunakan sebagai bentuk polling. Kan kalau misalnya kita mau survei pasar ya, misalnya produk kita, misalnya kita atau saya ya, saya misalnya punya produknya adalah anggaplah susu bayi misalnya. Nah, kita survei nih ke masyarakat pembeli susu yang saya buat misalnya, apa yang kurang atau ada kritik apa, atau mungkin butuh pembaharuan apa. Oh, ternyata setelah dari hasil polling yang didapatkan information gathering ya, maka diperoleh data bahwa hampir 90% dari customer saya itu menginginkan adanya rasa varian yang baru. Kalau yang sebelumnya kan mungkin hanya varian coklat strawberry, nah ini pengen ada varian baru misalnya. Nah, ini merupakan bagian dari bagaimana wawancara menjadi bagian dari information gathering. Lalu juga terkait dengan exit interview untuk menemukan bagaimana performa kerja pegawai. Lalu juga bisa digunakan sebagai research interview, digunakan dalam penelitian ya. Jadi kalau misalnya nanti rekan-rekan mau skripsi, kan tentunya nanti skripsi meskipun itu kualitatif, kuantitatif misalnya, meskipun berbeda metode, tapi tetap biasanya di awal akan ada wawancara, meskipun proporsinya beda. Kalau misalnya di kualitatif mungkin proporsinya lebih banyak, tapi kalau misalnya di kuantitatif mungkin wawancaranya hanya untuk di awal dan juga bagian dari evaluasi saja. Tapi tetap ada proses komunikasi, ada proses interaksi dua pihak, ada pertukaran informasi dari verbal dan non-verbal, dan juga ada tujuan. Jadi tiga hal itu perlu rekan-rekan semua garis bawahi, perlu diingat dan juga perlu diperhatikan dengan seksama. Nah, untuk informasi gathering atau fungsinya juga bisa dijadikan sebagai dari investigasi kayak tadi yang saya sampaikan. Ini wawancara apa interogasi misalnya. Kalau interogasi pun juga bagian dari wawancara, karena apa, interogasi itu nanti tugasnya untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pelaku ya. Jadi misalnya kayak berita apa ya, kayak kemarin deh beritanya Pak Mensos yang tertangkap OTT KPK misalnya, tentunya kan diinterogasi, uang ini dapat dari mana, atau mungkin pihak mana saja yang kerjasama misalnya.
Lalu uang ini 14 miliar nanti akan dilarikan kemana, apakah masih ada pembagian-pembagian lagi, nah, ini siapa saja namanya. Nah semua ini bagian dari information gathering. Lalu juga ada medical, psychological, case history, diagnostic, case worker. Nah ini terkait dengan information gathering dalam bidang klinis gitu ya. Kalau misalnya saya sampaikan di minggu lalu di video itu terkait dengan setting klinis dalam wawancara. Nah, ada diagnosis. Jadi kita memahami tentang gangguan seseorang, gejala-gejala yang mana pada gangguan. Ini tentunya menggunakan wawancara. Kalau misalnya memang kita nggak bisa wawancara kepada yang bersangkutan atau kepada pasiennya, kita bisa wawancara kepada signifikannya atau orang lain, bisa jadi istrinya atau bisa jadi suaminya atau mungkin orang tuanya atau mungkin anaknya dan tetangga ya. Bisa juga dalam bentuk jurnalis. Jadi kalau misalnya kita lihat kayak Mata Najwa, kita lihat kayak channel narasi atau catatan Najwa, itu kan Najwa itu kan seorang jurnalis ya. Nah, coba diperhatikan saat dia bertanya, lalu bagaimana dia menanggapinya. Nah, itu semua bagian dari information gathering. Jadi intinya adalah dari fungsinya dari wawancara itu yang pertama tadi apa? Pemberian informasi, information giving gitu ya. Lalu yang kedua information gathering. Nah, bedanya apa kalau misalnya information giving? Info yang sudah kita dapatkan, info yang sudah kita peroleh, atau mungkin data yang sudah kita dapatkan ini digunakan, bisa kita berikan ke orang lain atau mungkin diberikan pada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Misalnya dalam proses rekrutmen, anggaplah saya daftar ke bank A misalnya, kemudian setelah proses tes tulis terus ada wawancara, nanti si asesor atau mungkin psikolog yang ada di situ yang menjadi penanggung jawabnya, dia akan membuat laporan. Nah, laporan ini merupakan integrasi dari hasil tes, observasi, dan wawancara. Nah, informasi ini terbentuk dalam satu laporan yang nanti laporannya akan diberikan kepada pihak entah direktur atau komisaris misalnya. Nah, itu semua bagian dari information giving. Kalau gathering ya memang mengumpulkan informasi untuk kepentingan dari pelaksanaan wawancaranya. Apakah kepentingannya untuk interogasi, apakah kepentingannya untuk diagnosis, ataukah kepentingannya untuk survei. Nah, ini semua disesuaikan dengan kepentingan atau tujuan yang digunakan. Nah, lalu kemudian yang ketiga, fungsi dari wawancara atau tipe-tipe wawancara yang dibagi dari fungsinya yang diambil dari teorinya reading adalah seleksi. Yang pertama tadi ada information giving, yang kedua information gathering. Nah, yang ketiga adalah seleksi. Nah, seleksi ini terkait dengan PIO ya, lebih ke PIO. Jadi bagaimana untuk menyeleksi pegawai, kemudian merekrutnya, lalu menempatkannya. Ini semua kan butuh proses. Tadi kita nggak ujuk-ujuk nerima orang, ya udah kamu saya terima, besok kamu kerja jadi direktur misalnya, kan nggak. Nah, tentunya kita nerima seseorang, kita sesuaikan dulu dengan hasil tesnya, kemudian juga kita sesuaikan dengan data-data yang lain, lalu kemudian kita lihat bagaimana job analisisnya, lalu kita sesuaikan dengan job desknya, kemudian kita tempatkan dia. Nah, untuk mampu menempatkan seseorang di posisi tertentu ini kan butuh proses ya, salah satunya dari wawancara juga. Nah, sehingga wawancara itu di dalam seleksi ini ada 3 fungsi. Yang pertama untuk men-screening. Jadi screening itu kayak nyaring ya. Jadi kalau misalnya kita nyaring ini kira-kira mana nih dari 1000 orang yang tersaring berapa? Dari 1000 mungkin yang tersaring 50 mungkin, karena yang berkualifikasi hanya 50 orang, yang sisanya tidak memenuhi syarat misalnya. Nah, itu bagian dari screening. Nah, lalu juga untuk determinate. Jadi memutuskan apakah pelamar yang telah terseleksi ini sebelumnya diterima, yang telah terseleksi ini diterima apa enggak. Nah, kalau misalnya diterima, tentunya kan ada proses wawancara juga. Atau mungkin sebelum diputuskan apakah dia diterima atau tidak, tentunya ada proses wawancara. Entah wawancara dengan usernya langsung, atau wawancara dengan pemimpin bagian lini atas. Jadi semua bagian dari wawancara. Lalu placement, menempatkan juga. Tentunya untuk menempatkan ini kan kita
informasi didapatkan ya. Misalnya keahliannya apa Mas, keahliannya apa Mbak, disesuaikan dengan mungkin ada pendukung seperti sertifikat pelatihan atau mungkin ijazah-ijazah tertentu yang dia bisa menguatkan ceritanya. Nah, dari hasil wawancara itu tentunya nanti bisa kita tempatkan orang itu di tempat yang sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, ya. Lalu kemudian yang keempat ya, tadi yang pertama adalah information giving, yang kedua adalah information gathering, yang ketiga terkait dengan seleksi, dan yang keempat adalah problem of interviewee behavior. Jadi semua interview ini fungsinya untuk mengetahui perilaku seseorang. Nah, bisa kita kalau misalnya dalam hal ini, dalam konteks yang keempat ini bisa kita hubungkan dengan setting baik itu di klinis, industri maupun di pendidikan. Tentunya dalam proses ini kita membantu seseorang itu untuk mengetahui performanya sejauh apa, atau mungkin ada hal-hal apa yang membuat dia terhambat potensinya. Nah, ini adalah wawancara yang berfungsi untuk memahami masalah perilaku dari interview itu sendiri. Untuk bentuk-bentuknya di sini atau mungkin pengimplementasiannya bisa dalam bentuk appraisal. Jadi memotivasi agar performa tetap baik, agar performa yang Anda bisa meningkat, dan juga mengukur kebutuhan pelatihan, pola komunikasi, dan juga hubungan kerja. Jadi fungsinya bukan hanya sebagai untuk mengetahui kemampuan atau mungkin potensi dari seseorang, tapi juga untuk membantu dia untuk mengapresiasi, mengevaluasi kemampuan orang itu sejauh apa. Lalu juga inspiration, membedakan mana nih pegawai yang dia perilakunya bermasalah sehingga merugikan perusahaan, mana nih perilaku pegawai yang dia justru produktif dan bisa membantu perusahaan menjadi semakin maju. Ini kan juga bisa membedakan juga dari wawancara itu sendiri. Karena di wawancara kita bisa mengetahui terkait dengan hal-hal apa saja, aspek-aspek apa saja yang ada pada diri seseorang. Nah, lalu juga berfungsi sebagai bagian dari correction atau disiplin. Nah, biasanya digunakan di sekolah. Misalnya ada yang nakal, sama kelas sekolah ditanya, kamu kenapa kok lompat pagar? Kenapa nggak lewat gerbang aja misalnya? Atau yang bolos, kenapa kok bolos? Jadi saat tanya nih kenapa kok bolos, kan nanti dia pasti jawab, iya Pak, soalnya mungkin saya nggak suka mata pelajarannya atau mungkin mata kuliahnya misalnya. Nah, sehingga nanti si penanya ini, entah itu dia adalah kepala sekolah atau mungkin kaprodi atau mungkin dekan atau mungkin orang-orang yang dia memiliki jabatan, dia kan paham, oh ternyata anak ini nggak suka sama pelajaran ini. Nah, kira-kira ini yang nggak suka hanya anak ini saja atau mungkin ada yang lain. Nah, sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi masalah apa yang terjadi. Lalu juga bagian dari konseling. Nah, konseling ini tentunya digunakan di bidang-bidang tertentu ya, seperti psikolog, psikiater, lalu juga orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan mental. Nah, kemudian kalau yang tadi adalah terkait dengan masalah perilaku interviewee. Nah, sekarang masalah terkait dengan perilaku interviewer gitu ya. Nah, fungsinya apa loh, kok tadi interviewnya, nah sekarang kok malah interviewernya, kok masalah dalam perilaku interviewernya. Nah, gini, jadi semua interview yang fungsi utamanya agar interviewer dapat menerima komplain, lalu juga kritik dan saran, sehingga dapat menghasilkan jalan keluar terbaik bagi dua pihak. Jadi tidak semua interview itu hanya berfokus pada objeknya hanya berfokus pada interviewee, tapi bisa jadi kepada interviewer. Kayak yang tadi saya bilang, saat ada seorang anak yang dia bolos, kemudian entah dia kepala sekolahnya, anggap kepala sekolah biar gampang, kepala sekolahnya tanya, kenapa kok bolos nak, misalnya, saya nggak suka sama pelajarannya bapak itu, saya kemarin sempat dipukul sama bapak itu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan informasi mengenai layanan yang sedang kita lakukan. Nah, berarti bolosnya anak ini merupakan bagian dari komplain, merupakan bagian dari kritik terhadap manajemen dalam pembelajaran yang kita lakukan. Nah, atau mungkin pembelajaran yang ada dalam yang dilakukan di bawahan kita. Nah, sehingga ini juga merupakan bagian dari merupakan bagian dari evaluasi dari para siswa, dari para murid ini kepada pihak pengajarnya. Nah, ini bentuk dari
fungsi wawancara itu juga untuk mengidentifikasi masalah perilaku dari interviewernya itu sendiri. Oke. Nah, tadi yang komplain ya, ada juga berfungsi sebagai bagian dari grievances, jadi pengaduan masalah pekerjaan. Jadi kalau misalnya masalah kerja, misalnya gaji nggak dibayar sampai 5 bulan misalnya, sehingga kan mengadu. Tentunya kalau misalnya kita ingin mengadu, kita kan misalnya ke pihak manajemen, Pak, saya ingin menyampaikan keluhan. Oh ya, ada apa? Ayo monggo duduk misalnya. Nah, saat ada dialog dengan dua pihak ini, antara pekerja dengan pihak manajemen, berarti kan ada proses tadi, ingat-ingat ya, ada proses dari interaksi dua pihak. Lalu kemudian juga ada yang namanya pertukaran informasi, baik itu secara verbal maupun non verbal. Lalu ada tujuan. Nah, yang dia tadi pekerja tujuannya untuk komplain, untuk terkait dengan grievances, jadi pengaduan masalah pekerja. Masalahnya apa? Datang dia ke pihak manajemennya nanggapin, terjadi dialog. Ini bentuk dari wawancara ya. Lalu juga yang kelima, fungsi dari wawancara itu merupakan bagian dari pemecahan masalah ya. Kalau misalnya kita mau membayangkan wawancara itu di setting klinis misalnya, jadi saat ada seorang klien datang kepada seorang psikolog, kemudian ada interaksi, ada percakapan, ada sebuah pertukaran informasi. Nah, tentunya memang fokusnya adalah untuk membantu klien untuk mampu memecahkan masalah yang ada gitu. Nah, caranya mungkin dengan tadi ya, diskusi, lalu juga saling memberi nasihat, saling memberi saran. Ini bentuk dari wawancara yang fungsinya sebagai bagian dari pemecahan masalah. Lalu juga selanjutnya wawancara yang dia berfungsi untuk mempersuasi, jadi membantu seseorang untuk mengganti atau merubah pemikirannya, perasaannya dalam menyikapi satu hal ya. Misalnya kalau misalnya ada teman yang mungkin jualan produk apa, anggaplah kalau misalnya mahasiswa tuh biasanya yang dijual tuh kayak produk apa sih, MLM gitu ya, atau mungkin skincare lah, anggap skincare misalnya. Nah, nawarin produk nih A sama B. Aku punya produk skincare, ini produknya impor dari Korea misalnya, ini sudah aku coba, sudah aku pakai, hasilnya seperti ini, kamu mau nggak? Nah, aman tah, emang ininya produknya itu halal apa enggak? Oh, ini halal, ini sudah ada BPOM-nya, terus juga sudah benar dari MUI-nya. Nah, lalu biasanya berapa lama bisa hilangin jerawat misalnya untuk skincare-nya? Oh, itu tergantung pemakaian, semakin sering kamu pakai semakin cepat jerawatnya hilang misalnya. Oh, bisa ini juga nggak, selain menghilangkan jerawat bisa mengontrol saya mau ngomong oli, bisa mengontrol minyak wajah nggak? Bisa kok oli wajah ya. Bisa mengontrol minyak wajah, minyak di di wajah nggak misalnya? Oh bisa, ini malah bisa menyehatkan wajah kok, juga ada serumnya juga misalnya. Nah, ini adalah bentuk dari komunikasi yang malah dari persuasi, sehingga mencoba untuk merubah atau merayu seorang interviewee agar dia mau ikut dengan apa yang ada atau tujuan dari interviewernya itu sendiri. Jadi sebenarnya interview itu terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita, hanya saja memang pada beberapa orang atau mungkin kita sendiri kurang ngeh terkait dengan hal itu. Bisa jadi memang kita setiap hari sudah ada kebiasaan untuk menginterview orang, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah ya kita belajar mengenai tipe-tipe wawancara yang dari fungsinya berdasarkan teorinya reading. Nah, sekarang kita ke topik yang selanjutnya terkait dengan penggunaan wawancara. Nah, kapan kita menggunakan wawancara? Kenapa kok nggak pakai kuesioner aja? Kenapa sih kok harus wawancara? Kenapa sih kok nggak diskusi aja kelompok? Kenapa sih harus wawancara? Jadi wawancara itu
digunakan jika yang pertama harus membuktikan bahwa interviewee adalah orang yang seperti dikatakannya. Nah, untuk mengetahui hal ini tentunya kita kan nggak bisa ya dalam konteks berkelompok. Kita harus berdua dengan interviewnya. Kita harus melakukan melakukan klarifikasi dan mengkonfirmasi terkait dengan pernyataan dia bahwa saya itu memang orangnya, misalnya saya tuh orangnya gampang depresi. Saat dia menjas dirinya gampang depresi, berarti kan kita harus membuktikan, kita harus tahu, kita harus menggali data kenapa kok dia ngomong dirinya depresi. Nah, adakah simptom-simptom depresi pada orang ini? Nah, kita akan baru bisa dapat simptomnya jika memang dia sudah terbukti memang dia pernah depresi. Nah, itu yang pertama. Dan kedua, mencari interviewee dengan karakteristik khusus seperti umur, jenis kelamin, ras, latar belakang mereka. Jadi kalau misalnya yang metode lain ya seperti kuesioner atau surat atau pidato, ini kan kadang-kadang malah pidato juga, kalau misalnya pidato malah nanti yang datang kan dari berbagai macam kalangan ya. Nah, kalau misalnya kita hanya mau fokus, misalnya kita ingin menggali data kepada para transgender, berarti kan kita perlu wawancara kepada mereka. Kita kan nggak mungkin hanya duduk mengobservasi aja, kan nggak mungkin kan, kita perlu interaksi juga, kita perlu wawancara juga, kita perlu gali data dari mereka. Lalu wawancara itu juga dilakukan jika sangat penting untuk mengontrol waktu, kehadiran orang lain, pertanyaan dan jawaban, serta situasinya. Jadi wawancara itu memang wajib dan memang harus dilakukan jika memang kita ingin mengontrol segala aspek dari penggalian data, dari orangnya, lalu juga dari waktunya, lalu juga dari keterlibatan orang lain. Jadi misalnya kita mau mewawancara seorang anak, misalnya seorang anak yang kalau misalnya anak terlalu ini, mungkin kita ingin mewawancari seorang anak remaja yang dia mengalami pelecehan seksual dari orang tuanya misalnya. Nah, tentunya kan kita nggak mungkin ngajak dia terus bertiga sama ayahnya sama ibunya sama dia, kamu benarkah kamu pernah mendapatkan pelecehan dari orang tua khususnya ayah misalnya? Kan nggak mungkin mau ada ayahnya di sana, pastinya akan terintimidasi dan bahkan mungkin dia ngomong enggak. Nah, sehingga ada beberapa situasi memang kita perlu untuk berdua dengan interviewingnya, disesuaikan dengan konteks dan topik serta tujuan yang ingin kita raih selama wawancara terjadi. Nah, wawancara juga dilakukan jika kita ingin memotivasi seseorang ya. Jadi motivasi itu akan lebih powerful sebenarnya jika face to face. Kalau misalnya motivasinya itu dilakukan dalam konteks dia berkelompok, sebenarnya juga bagus, tapi karena sistemnya berkelompok akhirnya akan membuat dampak atau impact dari motivasi yang diberikan itu juga akan tidak efektif. Nah, sehingga kalau misalnya kita ingin membantu, ingin mendorong seseorang untuk lebih termotivasi, atau mungkin juga ingin seseorang itu lebih terbuka terhadap ceritanya, kita perlu wawancara. Nah, wawancara yang khususnya dia berdua atau face to face dengan interviewernya. Ya. Lalu juga wawancara dilakukan jika ingin beradaptasi dengan masing-masing interview. Jadi terkait dengan interchange behavior. Nah, yang keenam, ingin mengetahui emosi terdalam, keyakinan, perasaan, dan perilaku. Nah, ini perlu interview, karena kalau misalnya kita nggak interview, kita nggak wawancara, kita nggak bisa dapatkan hal seperti ini. Emosi terdalam kita nggak akan dapat terkait dengan keyakinannya, perasaannya, ini kita nggak akan dapat kalau misalnya kita nggak wawancara. Misalnya kita hanya duduk mengamati, atau kita hanya berikan kuesioner, isi skalanya Pak Bu misalnya, ya ini nggak akan efektif untuk membuat kita dapatkan info yang terkait dengan emosinya, lalu juga bagaimana perasaan yang dia rasakan mungkin selama menghadapi beberapa situasi, dan juga bagaimana perilakunya. Ini kita nggak akan dapat kalau misalnya kita nggak face to face dengan si interviewinya. Nah,
Lalu juga interview atau wawancara ini perlu dilakukan jika kita perlu untuk mengklarifikasi, ya. Kan kita nggak bisa ya mengklarifikasi sesuatu jika hanya menggunakan kuesioner. Kita baru bisa mengklarifikasi satu dua hal itu jika dengan secara verbal. Misalnya kayak suatu waktu itu ada sebuah trending di YouTube. Ini saya tuh lupa ya apa sih di videonya tuh, ini kan yang kalian mau klarifikasi siapa misalnya. Ini kan sebenarnya kalau kita hanya apa namanya, kalau misalnya kita misalnya mengklarifikasi, hanya membuat sebuah tulisan tanpa kita nyampaikan secara langsung, tanpa ada interaksi dengan si penanya juga, ini juga tidak akan terlalu efektif, dan juga mungkin klarifikasinya pun juga tidak akan dengan klarifikasi karena tidak ada tanya jawab langsung, tidak ada proses penyampaian dua pihak lebih, lalu juga pertukaran informasinya tidak dari verbal maupun non verbal. Oke. Nah, kemudian tadi sudah terkait dengan penggunaan wawancara. Nah, selanjutnya terkait dengan prosesnya. Jadi selama proses itu terjadi, ini mungkin terkait dengan yang tadi yang di awal ya, ada proses interchange behavior, pertukaran perilaku selama interview, ada persepsi, ada interaksi, ada feedback, ada situasi interview. Nah, jadi kelima hal ini merupakan bagian dari proses interview itu sendiri. Nah, yang pertama terkait dengan pertukaran perilaku selama interview. Jadi jelas ya kalau misalnya sudah interview, ini biasanya akan terjadi pertukaran perilaku atau interchange behavior yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Dan di dalamnya juga akan terjadi beberapa fungsi dari wawancara itu sendiri, seperti misalnya giving information atau mungkin juga gathering information, dan juga berarti seleksi dan juga persuasi. Jadi akan ada sebuah perubahan, sebuah pertukaran yang terkait dengan bagaimana komunikasi dari interviewee dan interviewer selama interview itu berlangsung. Nah, untuk pertukaran selama interview, pertukaran perilaku atau interchange behavior ini biasanya terjadi dari dua hal ya. Jadi bisa direktif maupun non direktif. Nah, kalau misalnya direktif ini langsung tujuannya jelas dan dia interviewer ini menguasai jalannya interview dan mungkin bahkan sedikit mendominasi interview itu sendiri. Nah, keuntungannya apa? Jadi mudah dipelajari dan waktunya singkat, jadi nggak lama-lama. Mungkin seperti orang yang interogasi ya, habis tanya ini langsung tanya ini, habis ditanya ini langsung tanya ini, jadi sudah tertata dengan rapi. Nah, kerugiannya yang pertama tidak fleksibel, ya jelas, karena kalau misalnya sudah terstruktur banget, direktif banget, dan mendominasi banget interviewernya, maka interviewee tidak memiliki kesempatan untuk melakukan atau mungkin mengelaborasi atau mungkin menyampaikan hal-hal yang ingin dia sampaikan secara lebih leluasa, sehingga seperti terbatasi dulu sama ruang geraknya. Nah, ini contohnya bisa dibaca. Contoh ya, sekarang Anda sedang bekerja bukan? Ya, di Bank Indonesia. Sudah berapa lama kerja di Bank Indonesia? 2,5 tahun. Berarti Anda kerja di sana sudah lulus ya? Iya benar. Nah, kalau misalnya udah contohnya kayak gini, ini kan bener-bener kayak direktif banget ya. Jadi udah pertanyaannya ini, jawabannya ini pasti ini. Pertanyaannya kayak gini, jawabannya pasti kayak gini. Jadi nggak ada ruang gerak bagi interviewee ini untuk menyampaikan lebih leluasa. Ya, saya di Bank Indonesia. Saya sebelumnya kerja di bank ini misalnya. Saya sebenarnya nggak mau jadi pegawai bank, Pak, Mas, Mbak, Bu. Misalnya. Saya dulu pengen jadi mungkin ingin menjadi perawat, ingin jadi dokter, tapi karena ini. Jadi kan kalau misalnya hanya direktif ya udah apa ya, rigid banget, kaku banget dari proses wawancaranya. Tapi kalau misalnya nanti yang kedua, nah yang non direktif, nah ini lebih luas lagi sehingga ada fleksibilitas di sana sehingga interviewer ini bisa mendapatkan data yang kaya. Jadi data itu kadang-kadang bisa melebihi ekspektasi yang kita harapkan. Kita maunya minta data A, ternyata kita dikasih dari data A, B sampai Z, dan bisa jadi
semuanya ada hubungan. Nah, itulah yang kelebihannya dari non direktif, hanya saja memang waktunya lebih panjang. Dan biasanya kalau si interviewernya ini nggak peka, atau mungkin dia mungkin kurang pengalaman terkait jam terbangnya kurang dalam interview, biasanya dia akan terjebak pada informasi-informasi yang nggak dibutuhkan gitu loh. Tujuannya apa, ternyata selama jalannya interview yang disampaikan oleh interviewnya dia nggak, bukannya mendekati tujuan tapi malah menjadi tujuannya ya. Ini yang non direktif. Jadi untuk pertukaran perilaku atau interchange behavior ada dua ya, ada directive approach dan juga ada non directive approach. Nah, ini contohnya. Ceritakan tentang pekerjaan terakhir Anda. Saya adalah pegawai Bank Indonesia sejak 12 tahun lulus. Saya lulus kuliah. Nah, interviewernya baru ngomong Nah, kemudian interviewnya lanjut lagi. Saya mulai dengan posisi MT. Kemudian saya pindah ke bagian 3 kali di bagian akuntan, CS, lalu juga di bagian-bagian lain. Nah, ini coba kita bandingin ya dengan yang tadi ya. Sorry. Kita bandingin dengan yang ini. Ini beda banget ya. Ya. Ini udah kaku banget dalam proses pelaksanaannya lah. Kalau yang ini kan lebih luas. Jadi interviewer ini mendapatkan info yang banyak tanpa dia minta pun dia udah langsung jawab sendiri. Nah, tapi kalau misalnya yang interviewnya menggunakan direktif, ini benar-benar direktif sekali, jadi kaku dan rigid sekali sehingga pertanyaannya tertutup. Ya. Oke. Selanjutnya adalah terkait dengan persepsi. Tadi kalau misalnya rekan-rekan lihat di sini ada 5, ada pertukaran, interchange behavior, lalu juga ada persepsi, ada interaksi, komunikasi, feedback dan situasi. Nah, sekarang kita ke persepsi. Nah, untuk persepsi sendiri di sini tentunya persepsi dari dua belah pihak, interviewer dan interview ini berbeda. Nah, dalam merespon suatu informasi pun juga akan berbeda. Karena interviewinya ini memiliki pengalaman yang berbeda dalam menjalani hidup. Nah, sehingga dalam prosesnya memang diharapkan persepsi itu ada, tapi tidak mempengaruhi jalannya interview itu sendiri. Nah, masing-masing pihak akan dipengaruhi oleh persepsi tentang pihak yang lain. Nah, jadi misalnya tadi saya bilang si interviewnya mungkin dia punya persepsi, mungkin dia dari anak pondokan misalnya ya, dia anak pondokan. Kemudian interviewnya adalah dia ex mantan PSK misalnya. Nah, sehingga kalau misalnya dia si interviewernya yang dia ex anak pondokan yang sudah tahu, tentunya diajarkan bahwa apa yang dilakukan oleh PSK ini merupakan bagian dari zina dan itu dosa besar. Ini bisa jadi malah interviewernya nanti malah ceramah, bukan malah menggali data. Nah, inilah yang perlu dipahami. Jadi dalam prosesnya kita tidak diperkenankan untuk melebihi atau mungkin mendominasi interviewee. Yang ideal ya, yang ideal. Karena tentunya dalam persepsi itu kita ya seperti yang saya sampaikan di bawah ini, persepsi itu bisa berubah loh. Jadi mungkin dia awalnya anak pondokan, tapi setelah dengar ceritanya kenapa kok sampai dia harus terpaksa mungkin menjadi PSK, entah dia karena dijebak atau mungkin karena memang sudah nggak ada yang bantu lagi sehingga hanya itu satu-satunya jalan dia untuk melanjutkan hidup, apalagi ditambah mungkin orang tuanya sakit atau mungkin anaknya sakit, tidak ada biaya, tidak ada yang bisa memberikan bantuan dana. Nah, bisa jadi nanti persepsinya berubah, yang awalnya mau menghujat tapi malah jadi simpati gitu. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan di awal, jangan sampai persepsi pribadi kita ini membuat akhirnya kita bias terhadap interviewnya. Jadi apapun profesinya atau apapun yang kita hadapi, ya kita harus bersikap netral. Persepsi itu tidak perlu kita sampaikan langsung kepada interviewee, tapi bisa kita jadikan sebagai bagian dari evaluasi diri kita. Nah, itu aja ya. Lalu juga ada interaksi. Jadi yang pertama tadi dalam prosesnya ada interchange behavior, lalu ada persepsi, dan sekarang adalah interaksi komunikasi.
Nah, untuk interaksi komunikasi di sini ada beberapa level yang perlu rekan-rekan ketahui. Jadi ada level 1 sampai level 3 gitu ya. Nah, masing-masing level interaksi berbeda dengan derajat soft disclosure, amount of risk, perceived meaning, dan juga amount and type of content. Jadi nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Untuk level interaksi yang pertama, jadi ini interaksinya relatif aman, jadi kayak orang yang baru kenal aja ya. Jadi pertanyaannya hanya pertanyaan-pertanyaan yang seputar permukaan saja, banyak basa-basinya. Lalu intinya yang penting dia bisa diterima secara lebih nyaman oleh oleh interviewinya atau kelompok yang akan diinterview. Nah, di level yang kedua ini sudah lebih mendalam lagi, jadi responnya setengah aman setengah terbuka. Jadi kan kadang-kadang ada yang orang kalau misalnya kita tanyain gini, misalnya kita mau ambil tema terkait dengan anak jalanan misalnya. Nah, misalnya anak jalannya gini, adik dulu waktu memutuskan untuk hidup di jalan ini gimana orang tua misalnya. Terus si anak itu dia diam, terus kemudian dia jawab, orang tua saya enggak apa-apa kok mengizinkan misalnya. Yang pertama, tapi sebenarnya sempat saya dimarahin sama orang tua untuk itu dan sempat dihukum. Jadi intinya dia mulai mau membuka terkait dengan kondisi-kondisi keluarganya kepada kita. Ini merupakan level yang sudah cukup baik untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Nah, lalu yang ketiga terkait dengan level yang tertinggi ya. Jadi sudah timbul kepercayaan. Jadi kalau level 3 nih sudah percaya, interviewinya itu sudah percaya kepada interviewer sehingga dia akan menyampaikan apapun bahkan sebelum interviewernya minta. Contoh, anak jalanan tadi. Karena saking sudah percayanya, interview mungkin tanya, adik pernah pakai ini enggak, obat-obatan enggak misalnya. Iya, mas, mbak, saya pernah pakai obat-obatan itu, saya dikasih sama mas itu, diminta bayar sekian ribu untuk dapat obatnya. Nah, obatnya itu saya konsumsinya sekian sekian sekian. Nah, sekarang masih makin nggak dek? Saya sekarang masih make, tapi saya nyoba mengurangi. Sebenarnya saya pengen berhenti, tapi kalau misalnya nggak pakai obat itu rasanya kayak yang pusing misalnya. Nah, ini bentuk dari kepercayaan dari interviewee sehingga dia mau terbuka dengan area-area yang intim seperti itu kan. Kalau misalnya orang yang dia belum terbuka tanya nih, mau pakai obat nggak, tentunya dia nggak akan jawab, bisa jadi nih polisi dia tangkap dia kabur misalnya. Nah, jadi ini merupakan level interaksi yang perlu kita perhatikan ya. Pun juga sama saat kita akan melakukan wawancara kepada subjek atau mungkin nanti kita akan teman-teman semua akan skripsi ya. Jadi akan tanya kepada subjeknya, terus juga akan interaksi dengan subjek ya. Wajar saja nanti mungkin kalau misalnya di pertemuan pertama mungkin nggak akan terlalu dekat, kemudian nanti setelah agak sering ketemu, agak sering gali data, terus baru percaya, baru mau menceritakan semuanya, bahkan juga saking percayanya mungkin juga akan memberikan informasi yang bahkan kita nggak butuh pun akan diberikan. Nah, tapi perlu hati-hati dalam level yang ketiga ini, kita jangan sampai terjebak dalam hubungan dengan interviewee. Karena gini, kadang ada beberapa orang yang di level 3 ini dia bisa proporsional ya, jadi bisa menempatkan diri, dan saat tujuannya tercapai dia juga bisa mengakhiri proses wawancaranya tanpa memutus hubungan. Tapi ada juga yang dia malah nggak bisa lepas dari hubungan itu, malah semakin semakin mungkin ngikut ceritanya dari si interviewnya, terus kemudian bahkan sampai merasakan empatinya berlebihan sehingga akan membuat timbulnya bias yang tinggi. Dan ini juga resikonya bukan hanya kepada kevalidan dari data yang kita dapatkan, tapi juga kepada kita gitu. Karena saat kita sudah mulai membuka hubungan dengan interviewee yang tidak seharusnya kita lakukan, ini sudah melanggar etika dalam wawancara, gitu ya. Ini contoh untuk levelnya.
Kalau level 1, selamat pagi Pak, apa kabar? Ya baik. Terus istri Bapak dan anak gimana? Ya baik juga. Ini basa-basi aja. Nah di level 2, bagaimana perasaan Bapak wawancara saat akan berangkat wawancara misalnya? Ya saya sangat malas Bu. Misalnya. Kenapa Pak? Saya kan paling males kalau misalnya pribadi. Nah jadi dari data ini kita sudah dapat sebuah gambaran data ya secara implisit bahwa orang tersebut merasa enggan untuk berbagi hal-hal yang sifatnya personal dengan orang lain. Berarti apa? Berarti bisa jadi dia tidak ada kepercayaan, belum percaya kepada interviewernya. Ya. Nah, ini juga sama, ini level kedua. Nah, ini level yang ketiga. Bisa dibaca? Nah, ini kan pertanyaannya, kenapa Pak? Pertanyaannya hanya satu ini saja, kenapa Pak? Nah, dia jawab panjang lebar. Dia jadi curhat misalnya. Nah, ini adalah bentuk dari level 3 di mana interview itu sudah muncul rasa percayanya kepada interviewer sehingga dia menceritakan setiap proses, setiap hal-hal, setiap kondisi-kondisi yang dia alami dan dia rasakan terkait tadi emosi yang mendalam, keyakinan, perasaan, kepercayaan. Oke. Level interaksi, jadi ini proses gradasinya ya. Level interaksi bisa beranjak dari level 1 bila yang pertama interviewee mengerti apa yang diharapkan interviewer. Jadi nggak pakai tipu-tipu. Jadi tidak ada istilahnya white lies gitu. Jadi berbohong untuk kebaikan tuh nggak ada. Jadi ya kita sampaikan apa adanya, kita jujur terhadap interview, maksud dan tujuan kita melakukan interview ini untuk apa, sehingga saat kita jujur di awal, harapannya interviewinya juga akan paham dan juga akan mengerti, sehingga dia juga akan menyampaikan data secara utuh. Nah, daripada kita pura-pura pentingannya untuk apa tapi ada maksud tersembunyi di sana, ini jangan sampai. Nah, interviewee tertarik pada interviewer ini juga bisa meningkatkan level dari yang level 1 bisa langsung 2 dan 3. Nah, tentunya ketertarikan ini relatif ya. Tertariknya bisa jadi karena mungkin gaya bicara. Tertariknya bisa jadi karena mungkin pengetahuan. Tertariknya bisa juga karena mungkin karena penampilan itu juga bisa. Sehingga membuat interviewee ini merasa nyaman. Terus merasa nyambung, jadi connect dengan interviewernya hingga dia menyampaikan segala sesuatunya dengan nyaman juga. Terus juga level interaksi juga bisa beranjak dari level 1 jika interviewernya respect memberi perhatian pada interviewee. Jadi saat interviewee-nya ini dia mungkin menyampaikan sesuatu, kita perhatikan dengan bersama, kita kayak mengangguk, itu juga bagian dari interaksi kita dengan interviewinya. Jadi jangan sampai interviewinya ngomong kita nulis ya terus Bu gimana Bu, oh ya terus Pak gimana Pak, jadi kayak gitu. Saat kita menunjukkan gestur seperti itu, jadi seolah-olah kita nggak tertarik sama individunya, kita hanya butuh sama apa yang mereka sampaikan, dan ini benar-benar membuat akhirnya biasanya interview itu merasa nggak nyaman gitu loh. Nah, level juga bisa beranjak jika interviewernya menawarkan tangible reward ya. Jadi ada reward lah, ada uang misalnya, atau mungkin nanti ada door prize. Ini juga bisa membuat akhirnya karena merasa senang, merasa nyaman, jadi dia interviewnya dengan leluasa dia menyampaikan informasi-informasi yang beranjak dari level 1 ke level 2. Nah, untuk interaksi sendiri di sini ada dua yang perlu kita pahami ya, yang masih bersangkut pautan dengan tadi yang di awal saya sampaikan, bahwa proses dari wawancara itu salah satunya ada pertukaran informasi baik dari verbal maupun non verbal. Nah, interaksi verbal ya berarti terkait dengan apa yang kita sampaikan, dan ini perlu hati-hati loh ya. Jadi jangan sampai
perkataan kita mungkin menyinggung sehingga membuat interviewnya nggak nyaman dan dia mengakhiri interview. Nah, jadi kita perlu menyesuaikan tata komunikasi kita sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang kita harapkan. Lalu juga bahasa diperhatikan. Ini interviewinya dia lebih nyaman menggunakan bahasa apa. Kalau misalnya mungkin lebih nyaman pakai bahasa Jawa, ya bahasa Jawa. Tapi tentunya kita perlu untuk memparafrase lagi, menulis lagi terkait dengan hal itu di bahasa Indonesia kan. Kalau misalnya dalam konteks untuk penelitian. Lalu kalau misalnya memang lebih nyaman dengan bahasa Madura, ya bahasa Madura nggak apa-apa. Tapi tetap nanti diparafrase lagi sehingga bisa menggunakan sehingga bisa digunakan di mungkin di data penelitian ya. Nah, kalau misalnya non verbal seperti apa? Tadi yang saya sampaikan, anggukan kepala, kemudian juga sekilas melihat, kemudian juga mungkin sekilas, oh kok lucu sih bapaknya, oh kok lucu sih ibunya misalnya. Nah, ini juga bentuk bagian dari interaksi non verbal. Jadi interaksi non verbal itu penting untuk bagian dari, oh ternyata orang ini menyimak. Jadi interview kita juga nggak merasa seperti ngomong sendiri gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini terkait dengan interaksi nonverbal. Jadi kalau misalnya kontak mata kurang, jadi ini kontak mata ini bisa berarti kepada interviewnya ya, interviewnya mungkin kontak matanya kurang dengan kita. Jadi kita bisa menjadikan sebuah warning gitu ya, bahwa kayaknya ini masih ada yang disembunyikan. Tapi kita nggak perlu ngomong, bapak nggak natap mata saya berarti disembunyikannya, nggak perlu ngomong kayak gitu. Jadi mungkin dia masih belum siap menyampaikannya, sehingga kita bisa mungkin ulangi, kita mungkin bisa coba gali lagi mungkin di sesi berikutnya. Barangkali dia sudah mulai terbuka dan dia mau menyampaikan hal itu, atau mungkin kita bisa juga pancing-pancing dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Nah, jabat tangan yang lemas, ya, takut dan malu, ya, mesin. Oke. Lalu juga berbicara cepat. Pembicaraannya ya bisa jadi gini. Orang yang bicaranya cepat, kadang-kadang itu bisa jadi karena pembicaraannya memang penting sehingga dia sangat bersemangat untuk menyampaikan. Jadi dia benar-benar ingin ingin dalam waktu yang terbatas itu semua orang tuh paham dengan apa yang dia pikirkan. Atau bisa jadi dia cemas. Jadi saat kita interview mungkin juga ada gagapnya. Mungkin juga dia ngomong cepet banget. Berarti dia ada hal-hal yang membuat dia cemas sehingga terburu-buru untuk menyampaikan. Lalu juga kalau misalnya bicaranya lambat gimana? Nah, kalau misalnya bicaranya lambat berarti kurang persiapan. Dia ngomong sambil mikir, makanya dia lambat ngomong. Nah, kalau misalnya diem terkait dengan bagaimana cara kita ini membuat orang tersebut terbuka. Jadi kalau misalnya udah diem itu kadang-kadang kompleks ya. Kalau misalnya dikatakan diem, apakah dia nggak mau jawab, tapi apakah dia nggak siap menjawab, ini sebenarnya juga merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Karena ada orang yang dia tuh diem karena memang dia nggak tahu mau jawab apa, atau bisa jadi dia diem ya karena memang masih belum siap sekarang jawabnya. Mungkin bisa di sesi berikutnya baru dia siap menjawab gitu. Nah, jadi untuk perilaku nonverbal ini sangat penting ya. Jadi jangan sampai kita karena konteksnya interview, tapi kita hanya seperti patung yang gerak hanya mulutnya saja tanya gini kan. Jadi setiap tatapan kita, anggukan kita, gestur tubuh kita, oh naik bahu juga, anggukan, gelengan kepala, gerakan tangan ini juga membantu sekali. Sehingga si interview pun juga akan merasa diperhatikan. Jadi merasa diperhatikan itu bukan hanya karena kita merespon dari kalimat, tapi juga merespon dari non-verbal kita. Nah, ini adalah ini cuma cuma seperti
pengetahuan saja bagi rekan-rekan semua nanti kalau misalnya wawancara. Dan mungkin ini prakteknya akan lebih sering didapatkan, atau sorry, akan lebih sering ketemu hal yang seperti ini kalau udah masuk ke penggalian data, khususnya kalau misalnya sudah skripsi misalnya. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk perilaku nonverbal. Jadi perilaku nonverbal yang menunjukkan keseriusan dalam mendengarkan lawan bicara, misalnya dengan gestur ya, condong ke depan, atau kontak matanya baik. Jadi benar-benar kayak menatap dengan penuh antusiasme, mengganggu, ada ekspresi wajah serius misalnya, bukan malah kayak senyum-senyum sendiri, kayak yang malu-malu sendiri. Ini juga merupakan bentuk dari keseriusan dalam bicara non verbalnya. Nah, kalau misalnya gelisah bagaimana? Misalnya gelisah bisa jadi dengan menghilangkan kaki, atau mungkin juga duduknya sikap siap tegak. Nah, jadi punggung itu 90 derajat misalnya. Kemudian dia mungkin sambil menatap ke bawah, nada suaranya tidak teratur, suaranya kecil mungkin. Terus juga kadang-kadang ya ada rasa gagap. Nah, untuk penampilan sekarang ini penting ya. Jadi kalau misalnya penampilan dalam wawancara, kesan pertama itu hampir mempengaruhi hampir sekitar 70% dari penerimaan kita dari orang terhadap orang lain. Jadi kalau misalnya kita interviewer datang kepada interviewee, jadi diusahakan menggunakan pakaian yang proper, pakaian-pakaian yang memang sesuai dengan konteksnya. Jadi kalau misalnya bukan sesuai konteksnya, tapi lebih sesuai dengan etikanya. Kalau misalnya kita datang misalnya wawancara, masa kita mau pakai sarung, masa kita mau pakai gamis, nanti dikira nggak sumbangan ya. Jadi ya mungkin gunakan hem, atau mungkin celana panjang yang rapi, udah disetrika juga. Jadi jangan sampai wawancara tuh pakai pakaian yang mungkin udah berkerutnya kemana-mana, nggak pernah disetrika, nggak pakai parfum. Jadi jangan. Jadi semakin kita semakin sering menggunakan semakin rapi kita, maka penerimaannya pun juga akan semakin baik gitu ya. Nah, nah ini juga penting kan. Kadang-kadang namanya manusia ya, namanya kalau misalnya anak saya ganggu, tapi semoga suara terdengar. Ini kadang-kadang kalau kayak manusia mungkin saat ada yang interview mungkin lebih menanggapi si A karena si A penampilannya kece, si B lusuh. Nah, atau mungkin juga secara fisik ya, menanggapi si A karena orangnya cantik, orangnya ganteng, si B orangnya gemuk, jelek, hitam dan lain sebagainya. Semuanya ada pada dia yang jelek-jelek misalnya. Nah, ini jangan sampai akhirnya menjadikan kita melakukan bias dalam prosesnya gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya sudah terkait dengan hal itu, kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Jadi intinya kita berpenampilan yang baik, berpenampilan yang rapi, sehingga orang yang dalam tanda kutip ya, orang yang tanda kutip yang meskipun dia agak ganteng, meskipun dia nggak cantik, tapi penampilannya rapi, ini akan lebih dihormati, akan lebih dihargai oleh orang lain. Karena saat dia bisa menghargai dirinya, tentunya dia bisa menghargai orang lain. Tapi kadang-kadang ada orang yang dia kalau ngerasa ganteng, ngerasa cantik, dia pakaiannya mungkin ya seadanya, meskipun nggak rapi nggak apa, atau aku ganteng aku cantik misalnya seperti itu ya. Meskipun dia ganteng, kadang-kadang orang lain gak akan respect. Karena apa? Dari pakaiannya aja udah terlihat bahwa dia kurang menghargai diri. Lah gimana dia mau menghargai orang lain kalau misalnya dia gak menghargai diri sendiri, kan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat terkait dengan feedback. Jadi respon terkait pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada interviewnya. Jadi feedback ini juga merupakan bagian dari evaluasi. Nyambung nggak nih tadi saya tanya ini, pertanyaannya ini, dia jawabnya apa gitu. Jadi kita juga perlu untuk memahami juga. Jadi setiap feedback, setiap respon yang diberikan itu merupakan bagian dari proses jalannya wawancara. Nah,
dalam feedbacknya pun kita juga perlu paham ya. Jadi apapun yang disampaikan oleh si interviewee, kita jangan sampai interviewnya merespon apa lalu kemudian kita nggak menanggapi respon itu. Jadi kita sebagai bentuk bagian dari kesinambungan wawancara, jadi saat interview menyampaikan satu hal kita juga harus menyambung itu juga. Jadi jangan sampai dia baru ngomong kayak tadi ya, yang contoh yang bank itu ya, Bank Indonesia, dia ngomongnya apa terus setelah dia bahas masalah jabatannya kita langsung lompat bahas keluarga. Jadi jangan sampai kita mencoba untuk menyambungin, kita cari hubungan dari bagaimana pekerjaan ini berhubungan dengan keluarganya, sehingga nggak langsung seperti habis dari sini loncat ke sana. Oke. Listening ini penting, mendengarkan ya. Jadi kemampuan mendengar itu merupakan kemampuan yang sangat langka. Kenapa kok saya bilang sangat langka? Karena banyak sekali orang yang lebih suka berbicara daripada mendengarkan, daripada dia mendengarkan lalu menanggapi. Ya. Kadang-kadang saking gemesnya ya, kalau misalnya kayak psikolog aja, diminta dengerin terus, tapi kadang-kadang pengen kok kamu gitu sih, harusnya jangan kayak gitu dong, misalnya pengen kayak gitu, tapi ya karena memang kita di profesinya sebagai bagian dari memahami manusia, dan untuk memahami manusia kita tentunya harus dapat data dulu, dari apa, dari perilaku dan dari verbalnya, dari interaksi kita dengan komunikasi dengan orang lain. Dan juga ya mendengarkan merupakan kemampuan yang sangat penting kita miliki. Contoh misalnya kalau misalnya punya pasangan kah, punya pacar mungkin, atau mungkin sudah bersuami istri misalnya. Kalau misalnya pasangannya lagi curhat, biasanya sih akan, sebentar ya, kalau lagi curhat biasanya pasangannya itu hanya ingin didengarin daripada dikomentari, gitu ya. Sama pun juga dalam wawancara, kemampuan kita mendengar itu juga penting daripada kemampuan kita untuk berbicara. Jadi diusahakan lebih banyak mendengar kemudian sedikit berbicara daripada banyak bicara sedikit mendengar. Ini malah konteksnya terbalik ya. Penjawabnya apa sih kok nggak mau dengerin, nggak tertarik. Nah, lalu juga prinsipnya untuk mendengar efektif gimana? Jadi yang pertama, mendengar untuk memahami. Yang kedua, mendengar untuk empati. Yang ketiga, mendengar untuk mengevaluasi. Jadi 3 prinsip ini perlu kita lakukan jika ingin belajar untuk bisa mendengar secara efektif, gitu ya. Jadi mendengar untuk memahami, mendengar untuk empati, dan mendengar untuk evaluasi. Oke. Kemudian 3 prinsip ini ya, jadi mendengar untuk memahami, mendengar untuk empati, dan mendengar untuk mengevaluasi merupakan 3 prinsip agar kita bisa belajar mendengarkan secara efektif. Nah, itu apa aja? Nah, ini ya. Nah, jadi mendengar untuk memahami. Tujuannya apa sih memahami? Memahami apa yang dipahami? Jadi dipahami terkait dengan hal-hal apa saja, atau materi-materi apa saja, atau mungkin peristiwa-peristiwa apa saja yang dialami oleh interviewee. Nah, caranya bagaimana misalnya? Jadi mungkin dari mengklarifikasi pertanyaan misalnya. Apakah tadi Anda mengatakan bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk Anda bertindak? Jadi saat kita mengklarifikasi, berarti si interview itu juga dapat sebuah pemahaman, oh berarti orang ini menyimak apa yang saya sampaikan, gitu ya. Lalu selain tadi mengklarifikasi, kita juga sebagai bagian dari probing. Jadi selain mengklarifikasi juga bisa digunakan probing. Misalnya, apa yang Anda ketahui tentang, atau tolong ceritakan lebih lanjut dong mengenai cerita yang tadi Anda sampaikan. Ini merupakan bagian dari mendengar untuk memahami. Jadi kita benar-benar paham nih orang ini menyampaikan apa, interviewnya menyampaikan apa, sehingga interviewee saat diminta untuk mungkin mengklarifikasi atau mungkin diminta untuk menceritakan kembali, jadi interview tahu bahwa kita menyimak apa yang mereka katakan atau sampaikan. Nah, bisa juga dengan menanyakan info secara spesifik jika pertanyaan atau responnya melakukan, misalnya di mana Anda bekerja sebelumnya, atau
Apa yang Anda maksud dengan, jadi hal-hal seperti ini bisa kita gunakan dalam proses wawancara. Nah, mendengar jawaban terlebih dahulu sebelum menanyakan pertanyaan selanjutnya. Ya, jangan sampai interviewnya belum selesai ngomong kita potong. Kalau misalnya masih ingat dengan siapa sih namanya itu, Lutfi Anjay itu loh. Ingat ya, Lutfi Anjay. Perhatikan waktu dia melakukan sesi telekonferensi dengan dosen apa tuh, dosen bahasa ya. Dosen itu masih belum selesai ngomong terkait dengan Anjay itu, kemudian si dosen langsung potong, apa Pak? Tadi Bapak bilang apa? Nah ini nggak sopan dalam, dan juga etikanya juga nggak bagus dalam wawancara dan interview. Dan memang seharusnya kita mendengarkan jawaban itu secara utuh dulu. Nah, karena bisa jadi kalau misalnya kita hanya potong di tengah-tengah, bisa jadi apa yang kita tangkap dengan apa yang ingin disampaikan oleh si interviewnya ini beda gitu ya. Kemudian yang selanjutnya mencatat informasi yang telah didapat agar tidak ditanyakan ulang. Ya, ini penting. Jadi jangan sampai bolak-balik tanya yang sudah ditanyakan atau sudah disampaikan tadi. Ya. Kalau misalnya bolak-balik tanya malah nanti kesannya kayak gak dengerin. Terkait dengan yang pertama tadi kan sudah mendengarkan dengan untuk memahami. Nah, sekarang mendengar dengan empati. Empati itu terkait dengan bagaimana kita mampu menempatkan diri ini di posisi orang lain, ya. Nah, biasanya mendengar empati ini sangat penting kita lakukan jika dalam konteks memang masalah pribadi dan memang memiliki muatan emosi yang besar. Misalnya seperti ini, contohnya misalnya ada perceraian, DO, masalah keluarga, PHK, yang semuanya merupakan masalah pribadi dan memiliki muatan emosi yang besar. Ya, meskipun DO dari kampus misalnya, atau dikira kalau misalnya DO dari kampus tuh orangnya cuek, enggak. Sebenarnya mereka yang DO dari kampus itu mereka memiliki muatan emosi yang besar dan memang perlu untuk dilepaskan, diriliskan. Nah, dengan wawancara tentunya dengan kita berempati terhadap kondisinya, ini bisa membantu dia untuk bisa segera recovery dan juga bisa untuk struggle menghadapi mungkin fase hidup yang baru gitu ya. Nah, terkait dengan empati, yang paling penting dan yang memang harus dilakukan adalah jangan menginterupsi. Ya. Yang pertama, jangan menginterupsi. Jadi jangan tiba-tiba kita memotong ceritanya. Udah lagi nangis haru-haru terus kita potong, oh bentar Mbak, tadi Mbak ngomongnya jangan kayak gitu. Jadi biarin dia yang nangis dulu, biarin dia keluarkan dulu emosinya. Nah, setelah dia tenang kita tanyain lagi. Lalu juga jangan bereaksi berlebihan, karena dia nangis kita nangis juga, terus nangisnya kita lebih histeris daripada si interviewnya, kan lucu. Nah, kalau misalnya pihak yang lain nangis, diem. Jadi jangan tanya, diem, kasih waktu dia untuk menenangkan diri. Kalau dia udah tenang, dia udah siap untuk menjawab, lanjutkan. Itu ya. Nah, kalau untuk mengevaluasi, ya, ini harus didahului oleh mendengarkan yang pertama tadi, yang memahami dan juga berempati. Nah, untuk mengevaluasi di sini ada beberapa prinsip ya. Dan yang pertama adalah mendengarkan dengan seksama sebelum membuat keputusan atau kesimpulan. Jadi kalau misalnya terkait dengan perceraian misalnya, tentunya kan nanti ada pihak yang menjadi pelaku, ada pihak yang menjadi korban. Tentunya sebelum kita mengarah ke sana, kita perlu dulu untuk memahaminya. Kita juga perlu berempati terhadap keluarganya, baru kita mengevaluasi. Nah, juga diperlukan data tambahan terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, data tambahannya ini berupa observasi dan juga perilaku non verbal. Nah, bila ada yang melakukan, tanyakan lagi, klarifikasi lagi benar enggaknya, gitu ya. Lalu, kemampuan mendengarkan sangat penting bagi interviewer maupun interviewee. Oke, sorry ya, ini suaranya apa sih namanya itu, es krim ya. Kalau
Kalau yang waktu sudah tuh suaranya gorengan-gorengan. Oke, baik. Kemampuan mendengarkan ini penting karena memang ini bukan cuma teori ya, ini memang sudah kenyataan yang terjadi. Orang itu susah untuk dengerin, sulit. Saat ada orang cerita, biasanya dorongan untuk menasehati, dorongan untuk menjudge, dorongan untuk apa ya, untuk ngomong itu lebih besar daripada dorongan untuk mendengarkan. Jadi kita benar-benar perlu mengasah kemampuan mendengarkan ini, karena gini, kadang ada yang saking memang mendengarkannya diem aja dari awal sampai akhir. Ini juga perlu kita waspadai, jangan sampai karena kita ingin menghayati proses mendengarkan kita sampai diem nggak merespon. Karena kalau misalnya udah seperti itu, nanti seolah-olah si interviewnya merasa kita nggak care, kita nggak perhatian dengan apa yang disampaikan, sehingga bisa jadi nanti malah datanya nggak kita dapatkan gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah proses mendengar di sini adalah proses mendengar yang aktif dan efektif. Jadi bukan pasif. Kalau misalnya kita hanya dengar saja, terus kita nggak memberikan atau kita nggak masuk dalam cerita itu untuk memberikan mungkin apa ya, sebuah insight baru, pemahaman baru, kita cuma dengerin aja, itu mendengar pasif. Jadi nggak akan ada korelasinya dengan kemampuan kita untuk mendengarkan secara aktif dan efektif. Ya. Caranya gimana Pak untuk menjadi pendengar yang aktif dan efektif? Nah, yang pertama, kita perlu memiliki keinginan. Kan banyak orang yang mereka ingin menjadi pembicara yang handal, pembicara yang ulung, tapi tidak ada yang ingin menjadi pendengar yang handal. Pernahkah dengar ada saya ingin menjadi pendengar yang handal? Nggak ada, semuanya ingin menjadi pembicara, semuanya ingin menjadi narasumber, semuanya ingin menjadi orang yang memberikan informasi. Padahal keinginan mendengar itu sama pentingnya dengan menjadi pembicara. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus memiliki keinginan yang sama besarnya untuk menjadi seorang pendengar dengan sama besarnya untuk ingin menjadi seorang pembicara. Yang pertama. Yang kedua adalah kita berharap bahwa terhibur dan tertarik dengan banyak hal, tidak usah tetap fokus pada hal yang penting. Jadi nggak menjadi individu yang gampang bosenan, tapi bisa tetap fokus pada hal-hal yang penting. Lalu juga yang ketiga adalah mendengar secara hati-hati dan kritis. Ini juga penting ya. Kalau kritis ini bisa rekan-rekan pelajari dari Najwa Shihab, itu bagus tuh, kritis banget orangnya. Tapi memang dalam beberapa sisi yang mungkin memang diperlukan ya, entah itu memang gimmick di mana di acara-acara TV, tapi saya nggak tahu. Memang kadang-kadang Najwa tuh memotong pembicaraan beberapa tokoh. Tapi kalau misalnya pembicaraannya itu memang sifatnya emosionalnya, apa, ada muatan emosi, biasanya sama Najwa tuh dibiarin aja untuk ngomong. Ya. Jadi setiap gestur, setiap tampilan kita, apa yang kita tampilkan itu juga penting. Lalu yang keempat, konsentrasi. Jangan sampai karena kita saking fokusnya mendengarkan, kita sampai tadi ngomongnya sampai mana Pak, ngomongnya sampai mana Bu, aduh itu sudah hancur itu untuk wawancaranya. Jadi bener-bener udah kayak yang udah nggak ada makna, udah cerita di sana sampai sini, udah nangis, udah besmili, terus tanya tadi Bapak Ibu cerita sampai mana ya. Nah, ini bahaya. Oke. Ya, itu dari saya rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk pertemuan ini, dan untuk pertemuan ini pun juga tidak akan saya berikan tugas. Nanti penugasan akan saya berikan di pertemuan kelima. Karena pertemuan kelima nanti saya minta rekan-rekan untuk praktek wawancara dengan teman-teman. Nanti boleh berkelompok dan tentunya dilakukan secara online. Oke, sementara itu saja dari saya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Semoga semuanya sehat selalu. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di
waktu berikutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.